Jumpa lagi dengan saya Nana Sastrawan dalam acara Kopi Sastra Milenial. Kali ini siapa ya penulisnya yang akan saya wawancara? Sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, tolong subscribe, like, and comment. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, inilah penulisnya. Saini Ane Elvoisa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini langsung aja ya. Kita akan berbicara tentang buku yaitu Bidadari Masehi. Ya. Ini buku terbarunya ini ya? Iya, buku terbaru. Nah, kalau yang kemarin kan ada yang namanya Sains Puisi ya. Iya. Saya ingin tanya dulu nih, perbedaan antara Sains Puisi dengan Bidadari Masehi ini apa? Sebenarnya kalau secara umum perbedaannya adalah dari genre ya. Kalau yang satu genrenya ya mungkin eksperimen saya di dalam puisi, eksperimen saya di dalam puisi, di dalam pencarian bentuk puisi. Tapi kalau di Bidadari Masehi itu puisi yang sebenarnya konvensional lah. Kalau misalkan kita bilang genrenya apa ya, lebih kepada genre romantik, tapi bentuknya itu ya puisi liris seperti puisi-puisi pada umumnya, kira-kira seperti itu. Iya, bisa dilihat sih ya teman-teman ya dari bukunya. Misalkan di buku Sains Puisi nih ya, ada namanya Matematika dan Puisi. Jadi ini begini nih. Nih. Ini eksperimen puisi nih namanya berarti ya. Ya kira-kira percobaan pembahasan antara sains dan puisi seperti apa gitu. kira-kira. Cara memahaminya gimana? Kalau katakanlah di puisi ini nih, matematika dan puisi, karena orang tahu kan membaca puisi aja udah rumit gitu kan. Apalagi menggunakan dengan eksperimen seperti ini, cara membacanya gimana? Sebenarnya teknisnya sederhananya puisi itu kan menggunakan bahasa ya, menggunakan bahasa gitu. Cuman yang masih dipahami oleh orang-orang umum, bahasa itu adalah bahasa yang verbal atau kata-kata. Tapi padahal yang disebut bahasa itu kan banyak. Maksudnya ada tanda atau simbol juga bahasa. Nah, saya secara umum sebenarnya ingin mengungkapkan menggunakan simbol-simbol lain selain bahasa yang konvensional. Misalkan matematika juga kan bahasa, itu permainan bahasa. Bahasa simbol, bagaimana misalkan mengeksplorasi bahasa matematika di dalam simbol. Ya siap. Nah, sekarang kita masuk ke Bidadari Masehi ya. Jadi, apa yang akan disampaikan dalam buku ini? Kalau dalam buku Bidadari Masehi sebenarnya saya ingin menyampaikan ini sebenarnya bagian dari kegelisahan saya dalam perjalanan spiritual saya ya. Tapi di Bidadari Masehi ini yang paling yang paling menonjol di dalam buku ini adalah persentuhan saya dengan tradisi Kristiani ya, atau teks-teks Kristiani. Gitu. Atau ya artinya ada bagian dari pengalaman saya, misalkan masuk ke gereja atau ke tempat-tempat yang memang itu adalah monumen-monumen Kristiani. Saya sendiri sebenarnya seorang Muslim gitu, dan di sana ada kegelisahan saya dan saya kumpulkan secara umum di sini gitu. Berarti mungkin bisa dikatakan begini ya, kalau kita berbicara wilayah sastranya di puisi-puisi Bidadari Masehi ini bisa dikatakan terpengaruh dengan sastra-sastra Eropa. Kan kebudayaan Eropa itu kan identik dengan Kristiani dan Katolik gitu kan. Iya, gitu sebenarnya kan? salah satu hal yang paling menonjol misalkan dari kebudayaan Eropa itu adalah musik klasik. Musik klasik itu sangat mempengaruhi saya dan lahirnya buku-buku ini. Gitu. Suka nggak musik klasik dari sana? Maksudnya suka musiknya ya? Ya suka musiknya. Ya piano. Siapa pemainnya atau grupnya? Atau apa? Chopin. Dalam juga ya, musiknya klasik gitu. Mukanya muka muda. Hobinya yang klasik gitu ya. Nah, ini menarik di sini. Ada judulnya Bidadari Masehi ini di halaman 5. Nanti teman-teman bisa cari sendiri atau bisa langsung hubungin penulisnya ya di kolom komentar, nanti bisa order langsung. Di sini Bidadari Masehi, bisakah engkau tidur sebelum minum anggur? Lalu indah mimpi di pelukan Bidadari Masehi. Bidadari Masehi itu apa sih sebenarnya? Bidadari Masehi itu ya
Ya baca aja di sini. Jadi nggak seru kalau dijawab di sini ya. Begini. Sebenarnya kalau kita berbicara Messi kan tanggal ya. Tanggal bulan yang ada Hijriah, ada Masehi gitu kan. Nah, ini bidadari kan perempuan gitu ya. Ini saya nebak-nebak aja ya teman-teman. Bidadari itu kan lebih ke perempuan. Maksudnya perempuan Eropa kah atau perempuan yang ada di dunia nyata yang hari-harinya diliputi dengan tanggal-tanggal Masehi atau gimana? Enggak, ini metafora aja gitu. Oh, Metafora kira-kira seperti itu lah. Kalau metafora kan artinya bukan manusia. Bukan manusia ya. Tapi bisa jadi manusia. Tapi puisi itu kan tergantung dari pemaknaan setiap individu. Iya, memang ketika membaca kan. Gimana ya? Biasa puisi yang kita ciptakan kadang-kadang juga menyindir orang lain yang ada di dekat kita gitu. Artinya ketika kita mengungkapkan sesuatu itu ada alusi kepada orang lain. Oh, iya. Jadi ya secara konsep itu bukan orang, tetapi ada orang yang ingin saya sapa dengan kata-kata itu. Ini buku yang ketiga ya berarti ya? Buku yang ketiga betul ketika ya, diterbitkan. Ketiga ya. Jadi ini buku yang ketiga, yang baru nih, tahun 2020 ya. Nah, kenapa kamu memilih puisi? Karena yang saya tahu kan banyak penyair-penyair itu yang orang-orang yang serius, ya kan, orang-orang yang katakanlah secara usia sudah mapan, sudah tua lah katakanlah begitu. Nah, kamu masih muda, kenapa memilih puisi menjadi ajang ekspresi dirimu gitu? Kalau menurut saya, kenapa puisi ketimbang misalkan cerita pendek ya, cerpen atau novel gitu? Karena puisi itu sesuatu yang sangat intens ya. Artinya ketika kita mau menangkap sesuatu yang luas itu kita hanya cukup membaca dengan sesuatu yang pendek. Tetapi kita bisa berlama-lama merenung di situ. Nah, berbeda dengan kita membaca novel gitu. Membaca novel kita harus membaca deskripsi, narasi, harus membaca detail yang banyak baru kita mendapatkan makna yang belum tentu maknanya itu sebobot puisi gitu. Nah, kecuali misalkan memang ada novel-novel yang eksperimental atau novel-novel yang ditulis dengan gaya-gaya puitika yang tinggi. Artinya setiap halamannya kita harus mikir. Nah, iya. Jadi saya sebenarnya orang yang pengen mengambil banyak intisari makna. Akhirnya saya memilih puisi karena ketika kita membaca novel kan intisarinya itu ada dalam cerita. Artinya kita butuh cerita di situ. Sepakat nggak sih kalau puisi itu mendekati kaum alay? Ya tidak. Kenapa bilang tidak sepakat? Ya karena memang ya di luar ada orang-orang yang menganggap bahwa puisi itu adalah berindah-indah kata gitu. Akhirnya ada orang yang mencoba mengungkapkan sesuatu dengan indah-indah kata. Akhirnya dia membuat itu ngasal gitu kadang ya. Kadang ngasal tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, tanpa teknik. Akhirnya jadilah kata-kata yang alay gitu. Tapi sebenarnya kan ketika kita memperdalami ilmunya, baik itu dari segi teknik maupun dari segi permenungan untuk penguatan isi, jatuhnya itu nanti tidak alay di dalamnya. Karena di dalamnya itu ada makna yang ditanamkan di sana. Ya. Nah, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Oke. Pesan kamu apa sih? Karena di dunia sekarang banyak kan anak-anak muda, anak milenial lah katakanlah begitu di dunia ini, dia banyak orang-orang muda yang muncul nulis puisi lah. Mereka menjadi seorang penyair muda, mereka mencintai teori-teori sastra dan segala macam. Tapi banyak juga anak-anak muda yang mengabaikan puisi itu sendiri. Ya artinya dia menganggap bahwa puisi alay lah segala macam kayak gitu. Nah artinya pesan yang bagi yang muda-muda nih di dunia literasi sekarang itu apa sih? Harus ngapain sih gitu kan tentang literasi ini di dunia sekarang ini? Sebenarnya kita ini kan hidup di zaman dimana kata-kata itu berhamburan ya. Kata-kata, informasi dan segala macam berhamburan. Dan di sana sebenarnya kita itu butuh yang disebut sebagai filter ya. Filter untuk mengambil wisdom dari hamburan informasi itu agar kita tidak tenggelam di banyak banjir informasi. Nah, di sana sebenarnya salah satunya misalkan kecerdasan puitik itu akan menyaring informasi itu menjadi sesuatu yang artinya kumpulan-kumpulan informasi itu menjadi sesuatu yang puitis gitu. Oh iya. Jadi
kita secara otomatis ketika kita punya kecerdasan kritik, kita akan mengetahui, oh ini informasi yang sebenarnya tidak berguna, ini informasi yang sebenarnya esensial, ini informasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh zaman ini dan sebagainya. Nah, itu kepekaan seperti itu kalau misalkan kita sudah mendalami puisi, itu akan secara otomatis ada di dalam diri kita. Artinya kita itu kalau di komputer itu ada namanya big data ya, terus big data itu di dalamnya akan disortir informasinya menjadi pengetahuan. Nah, secara otomatis juga kita akan melakukan hal seperti itu ketika kita banyak dapat informasi, ketika kita terbiasa dengan puisi, karena puisi itu kan ya bagiannya itu adalah menyaring kata-kata gitu. Kita pun akan terbiasa untuk menyaring informasi yang penting di situ. Jadi begini maksudnya teman-teman, sederhananya begini sebenarnya. Anak muda itu kalau baca puisi hatinya peka. Ketika hatinya peka, ada berita hoak atau segala macam, dia tuh bisa bisa menyaring lah, ini bener apa enggak sih. Jadi dia bisa menelusuri teks-teksnya gitu kan. Dia membaca secara serius lah dalam membaca berita itu. Tidak asal-asalan, kira-kira begitu ya, sederhananya begitu. Iya, kira-kira seperti itulah. Artinya ada kepekaan khusus gitu kita di dalam menghadapi berbagai macam informasi. Oke, terima kasih Saini, mudah-mudahan sukses selalu, puisinya juga mudah-mudahan bestseller nih. Terima kasih juga Kak Nana ya. Selamat atas bukunya, Bidadari Masehi. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalaupun tidak bermanfaat juga tidak apa-apa. Itu semua tergantung dari sudut pandang teman-teman semua. Siapa lagi ya kira-kira penyairnya atau penulisnya yang akan saya wawancara?